Bapak Ibu, tema pagi ini adalah saling menguatkan dan saling membangun. Nah, Bapak Ibu, saya mau sedikit menyambung dari minggu lalu ketika saya menyampaikan tentang hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan manusia yang dipulihkan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Dan salah satu bentuk hubungan antara manusia yang dipulihkan adalah dengan cara saling melayani, dengan cara kita melakukan pekerjaan kita dengan segenap hati, bukan hanya bagi manusia tapi terutama untuk Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, pagi ini saya mau mengajak kita juga melihat sisi lain. Ya, saya mau mengembangkan bentuk hubungan kita dengan sesama manusia itu dalam hal kita saling membangun dan juga saling menguatkan, Bapak Ibu. Karena kita dipanggil oleh Tuhan sebagai tubuh Kristus. Kita dipanggil untuk saling menguatkan, saling membangun, saling menasehati. Ya Bapak Ibu, tapi seringkali yang kita lihat, bahkan termasuk di dalam gereja, apa yang kita lihat? Kita bukannya saling membangun, kita bukannya saling menguatkan, tapi yang terjadi justru adalah tidak jarang kita melihat kita saling menyakiti, ya, saling mengecilkan hati, saling mematahkan semangat satu dengan yang lain. Kemudian kita lebih melihat kesalahan, ya, kita lebih melihat kelemahan orang lain daripada kita melihat kebaikan ataupun kelebihan orang lain. Sehingga kita lebih sering mengkritik, ya, kita lebih sering menjatuhkan, bukan membangun orang lain. Padahal Bapak Ibu, Alkitab mengatakan kepada kita, yaitu di 1 Tesalonika 5 ayat 11. Ya Bapak Ibu, saya bacakan untuk kita. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, kalau kita baca lagi juga di kitab Ibrani juga ada. Ibrani pasal 10 ayat 25, jangan menjauhi persekutuan, tapi saling menasehatilah satu dengan yang lain. Jadi Bapak Ibu, ada satu panggilan dari Tuhan buat kita, orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu untuk memulihkan hubungan kita dengan sesama manusia kita, bukan hanya lewat pelayanan kita atau pekerjaan kita dengan segenap hati, tapi juga pada pagi ini, yaitu di dalam kita boleh saling menguatkan, dalam kita saling membangun satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Ya, nah Bapak Ibu, pagi ini saya mau mengajak kita merenungkan ada dua hal. Mengapa kita perlu saling membangun dan saling menguatkan? Mengapa? Karena Bapak Ibu, dengan kita saling membangun dan menguatkan, Bapak Ibu, kita bisa mengubah hidup orang lain. Ya, ketika kita membangun dan menguatkan orang lain, Tuhan akan memakai itu untuk mengubah hidup orang lain, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu, ada seorang tokoh, ya, yang bernama Markus. Ya, pernah dengar Markus? Yohanes yang disebut Markus. Bapak Ibu, Yohanes yang disebut Markus ini, dia seorang pelayan Tuhan yang awalnya dia begitu antusias, yang awalnya dia begitu semangat melayani bersama dengan Paulus, ya, bersama juga dengan Barnabas. Tapi Bapak Ibu, ketika kita membaca di kitab Kisah Para Rasul, terutama di pasal 15 ayat 36 sampai 40. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk melihat bersama. Kisah Rasul 15 ayat 36 sampai 40. Ini ada sedikit cerita tentang Yohanes yang disebut Markus ini. Ya, Kisah Rasul 15 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Saya akan bacakan Bapak Ibu buat kita semua. Kisah Rasul 15 ayat 36 sampai 40. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka, yaitu Paulus dan Barnabas, berpisah.
dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan Markus di sini? Kita kalau baca dari Kisah Rasul pasal 13, muncul Markus ini. Ya, namanya pertama kali disebut, dia melayani bersama dengan Paulus. Tapi di pasal 15 ini kemudian kita membaca ada sedikit informasi tentang Markus ini ketika apa? Ketika dia ditolak oleh Paulus. Karena apa? Ayat 38 berkata, Paulus berkata tidak baik membawa orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja sama dengan mereka. Jadi sepertinya ada satu masa atau satu waktu di mana Markus itu meninggalkan pelayanan. Ya entah karena apa, ya kita tidak tahu jelas. Tetapi bagi Paulus itu sesuatu yang bagi dia itu membuat dia marah, membuat dia kesal, kecewa. Sehingga Paulus bilang, sudahlah, Markus ini tidak bisa melayani. Markus ini tidak bisa dipercayai, tidak bisa diandalkan. Kenapa Pak Ibu? Yang menariknya adalah Barnabas. Dia tidak menolaknya. Barnabas justru mengajak Markus ini kembali. Karena apa? Karena mungkin dia melihat ada sesuatu yang positif. Ada sesuatu yang baik sebetulnya dari Markus ini. Mungkin dia tahu alasannya. Kenapa Markus melakukan sesuatu yang membuat Paulus marah ketika dia meninggalkan pelayanan itu. Nah Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Barnabas ini adalah satu sikap yang membangun, yang menguatkan orang lain. Karena kita bayangkan, kalau misalnya, tentu Markus ini ketika dia mendengar Paulus itu menolak dia, atau Paulus itu menegur dia, atau Paulus itu mengatakan hal bahwa kamu ini gak bisa dipercaya dan sebagainya. Tentu Markus merasa kecil hati. Dia tentu merasa malu juga karena ditegur seperti itu. Ya ibaratnya sudahlah, berarti saya sudah gak bisa lagi melayani. Saya sudah gak dipercayai lagi. Mungkin Markus akan berpikir, saya akan mundur saja. Ya, saya akan mundur seterusnya. Karena Paulus gak mau memakai saya lagi. Bapak, kalau Markus berpikir seperti itu dan tidak ada orang yang membangun dia, yang menguatkan dia, tentu Bapak Ibu, kita tidak akan membaca yang namanya kitab Markus. Karena kitab Markus itu konon katanya ditulis oleh Yohanes yang disebut oleh Markus ini. Tapi Bapak Ibu, kita bersyukur ketika ada seorang yang bernama Barnabas yang datang, yang memberikan kekuatan, yang membangun Markus itu. Sehingga ketika dia sedih, ketika dia sedang down karena ditolak oleh Paulus, dia bangkit kembali dan dia melayani kembali bersama-sama dengan Barnabas. Ya, Bapak Ibu, seorang Barnabas ini adalah seseorang yang dipakai Tuhan untuk apa? Untuk membangun dan menguatkan orang lain. Dan Bapak Ibu, kalau kita ingat cerita Barnabas ini, dan sebetulnya menarik. Karena apa? Kita membaca ini Paulus, dia menolak Markus, dan kemudian Barnabas memakai dan menguatkan Markus kembali. Padahal kalau kita ingat di Kisah Rasul pasal 9, itu cerita tentang apa? Cerita tentang Paulus sendiri. Dan di situ juga Barnabas muncul sebetulnya. Kalau kita baca nanti Kisah Rasul pasal 9 ayat 26. Itu adalah cerita di mana Paulus, pada saat itu dia Saulus, ketika dia baru bertobat. Ya, Saulus ketika dia baru bertobat karena mendapat cahaya penglihatan dari Tuhan Yesus, dia menjadi buta. Dan kemudian setelah 3 hari kemudian dia bisa melihat, ya, dan kemudian dia bertemu dengan murid-murid Yesus yang lainnya. Tapi Bapak Ibu, tahu nggak di Kisah Rasul 9 ayat 26 itu dikatakan apa? Ketika Paulus dia baru percaya, murid-murid Tuhan Yesus yang lain bagaimana terhadap dia? Menolak dia, takut, tidak percaya kepada Paulus. Mereka berpikir,
jangan-jangan Paulus ini cuma pura-pura. Karena dianya dulu itu kan terkenal sebagai penganiaya orang Kristen. Paulus itu seorang pembunuh, seorang penjahat, sangat membenci orang Kristen, membenci Tuhan Yesus. Kenapa kok sekarang tiba-tiba dia ada di tengah-tengah kita? Jangan-jangan dia bohong, pura-pura saja untuk menangkap kita. Tapi Bapak Ibu, di tengah situasi seperti itu, ketika Paulus itu dicurigai dan ditolak, muncul seorang yang bernama Barnabas. Kalau kita baca di Kisah Rasul 9 ayat 26 ini, coba saya ajak kita melihat. Ini satu kalimat Bapak Ibu. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-26 dan 27. Nah, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak dapat dipercaya. Karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia atau Paulus juga seorang murid. Nah, tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Bapak Ibu, ini dua contoh yang luar biasa. Seorang Barnabas yang dipakai Tuhan. Barnabas itu artinya apa? Anak penghiburan. Ya, anak penghiburan, son of comfort. Jadi dia punya karunia dan Tuhan pakai dia untuk apa? Membangun dan menguatkan orang lain. Seorang Paulus sendiri yang pernah ditolak, yang dicurigai, tapi Barnabas mempercayai dia, menerima dia dan memperkenalkan dia kepada murid-murid yang lain. Dan Barnabas melakukan lagi sekarang yang kedua kalinya kepada Markus, dan Paulus sepertinya lupa. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Barnabas ini Bapak Ibu? Karena kalau baca ya, apa yang dilakukan oleh Barnabas ini? Itu mengubah hidup orang-orang ini. Ya, mengubah hidup Paulus kan? Ya tentu bukan dia sendiri yang mengubahnya, tapi Tuhan memakai dia. Dan apa yang dia lakukan itu membuat dia bisa diterima Paulus. Dan kemudian Markus juga, dia yang sudah ditolak ya dan juga tidak dipercaya oleh Paulus. Ketika Barnabas masih mempercayai dia, mendorong dia untuk tetap pelayanan, Markus dia tetap melayani dan kemudian menuliskan kitab Markus ini. Hidupnya berubah Bapak Ibu. Ya, hidupnya berubah. Bapak, mengapa kita membangun dan menguatkan orang lain? Mengapa kita perlu membangun dan menguatkan orang lain? Karena dengan membangun dan menguatkan orang lain, Bapak Ibu, kita bisa mengubah hidup ataupun arah hidup orang lain yang menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik Bapak Ibu. Yang menjadi lebih baik. Jadi Bapak Ibu, mari kita ingat. Setiap kali kita menemukan orang yang mungkin sedang down, sedang khawatir, sedang putus asa, ya, mungkin yang disalahkan orang, ketika kita menguatkan dan membangun dia, Bapak Ibu, kita bisa mengubah arah hidup dia. Bapak Ibu, beberapa hari ini ya, kita di Cell Group juga atau di berita beberapa waktu belakangan ini terus ya, di Korea kita terus mendengar berita tentang bunuh diri. Ya, orang bunuh diri dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, ya di Korea sering terjadi seperti itu. Bapak Ibu, saya bukan seorang ahli tentang kejiwaan, tapi menurut saya ketika seseorang sampai berpikir untuk bunuh diri, itu sepertinya orang itu merasa bahwa hidupnya itu sudah tidak berarti. Ya, dia merasa hidupnya tidak berarti dan dia merasa orang lain juga tidak mempedulikan hidup dia. Sehingga dia merasa bagi dia mudah untuk mengambil hidupnya sendiri. Ya, artinya dia merasa orang lain juga nggak peduli. Karena tidak ada orang yang mungkin mau datang kepada dia, menguatkan dan menghibur dia juga. Mungkin, ya, kita tidak tahu. Tapi Bapak Ibu, ketika kita membangun dan menguatkan orang lain, kita bisa mengubah hidup seseorang itu menjadi lebih baik. Mungkin yang dia awalnya takut, khawatir, menjadi tidak khawatir lagi. Mungkin yang dia awalnya kesal, kecewa dan sebagainya, menjadi gembira dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, setiap kali kita membangun dan menguatkan orang lain,
kita bisa mengubah hidup seseorang. Tapi seringkali kan kita ya melihat seseorang yang sudah pernah gagal, ya ketika kita mengalami itu, kita langsung berkata apa? Sudahlah, orang ini sudah gagal, ya orang ini gak punya harapan lagi, orang ini gak berguna lagi. Sehingga apa? Ya sehingga kita juga menganggapnya tidak berarti lagi. Ya kita melihatnya secara negatif. Padahal sebetulnya kalau kita masih mau menguatkan dan membangun dia, orang masih bisa berubah sebetulnya. Ya orang masih bisa berubah, masih ada harapan ketika kita membangun dan menguatkan orang tersebut. Jadi Bapak Ibu, mari. Mengapa kita membangun dan menguatkan orang lain? Karena dengan melakukan itu kita bisa mengubah hidup dia menjadi lebih baik. Ya kita bandingkan saja dengan kita tidak membangun dan menguatkan dia, dengan kita terus melihat kesalahan dia. Apa yang kita harapkan kan begitu? Dia tetap akan seperti itu. Ya orang yang kita tahu terus menerus mengulangi kesalahan yang sama misalnya. Ya, Bapak Ibu, apakah dengan kita terus menerus mengkritik dan menghakimi dan memarahi dia, apakah dia akan berubah? Ataukah dengan kita menolong dia, menghibur dia, menguatkan dia, membangun dia, ya ketika dia lemah terus, ketika dia gagal terus, dan dia mengakui itu terus, kita menolong dia, menguatkan dia dan membangun dia, kita bisa mengubah hidupnya Bapak Ibu. Ya Tuhan bisa memakai itu. Lalu Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menguatkan dan membangun orang lain? Ini renungan kita yang kedua. Bagaimana kita membangun dan menguatkan orang lain? Nah yang pertama adalah dengan melihat kelebihan dia. Ya jangan melihat hal yang negatif Bapak Ibu. Ya jangan hanya melihat hal yang negatif saja. Tapi mari kita juga melihat sesuatu yang baik yang ada di dalam diri orang tersebut. Bapak Ibu, setiap kita ini punya kelemahan. Betul ya? Setiap kita punya kekurangan, setiap kita punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna. Siapapun kita, termasuk saya. Tidak ada yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hanya terus-menerus fokus kepada kelemahan kita atau kelemahan orang lain, Bapak Ibu, kita bisa saling mengkritikkan begitu. Wah kamu begini, oh kamu begitu. Ya, kamu ngomongmu terlalu keras, oh kamu suka terlambat dan sebagainya. Bapak Ibu, kita semua masing-masing punya kelemahan. Tidak ada yang sempurna. Kita sebagai orang tua terhadap anak, sama, orang tua juga punya kelemahan. Jangan berpikir ya di hadapan anak-anak kita merasa kita sudah sempurna. Ya, termasuk pendeta dan juga dengan jemaat sama. Kita semua punya kelemahan dan kita punya kekurangan. Tapi kalau kita mau fokus dan melihat kepada kelebihan atau hal yang lebih positif, Bapak Ibu, kita bisa saling membangun dan menguatkan. Kita bisa hidup bersama secara harmonis, Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan terus-menerus kita melihat kepada kelemahan dan kekurangan orang lain. Tapi mari kita juga lihat kelebihan dia dan kebaikan yang dia miliki. Ya Bapak Ibu, saya dulu waktu saya masih kuliah di Medan dulu, Bapak Ibu, saya waktu kuliah saya ikut kompetisi. Ya ini Bu Pauline ya jagonya. Kompetisi tenis meja, Bapak Ibu. Ya saya dulu waktu kuliah ada satu sebenarnya kompetisi kecil-kecilan saja ya di antara kami mahasiswa di kampus ini, karena kampusnya juga nggak begitu besar. Jadi kebetulan ada beberapa tenis meja dan kita sering bermain Bapak Ibu ya dengan mahasiswa yang lain. Jadi akhirnya diputuskan, ayo kita bikin aja kompetisi kecil-kecilan. Nah kebetulan Bapak Ibu, kampus ini dimiliki oleh satu perusahaan di Medan. Nah jadi beberapa manajer dan direksi perusahaan ini juga orang-orang yang suka main tenis meja. Nah jadi dari pihak kampus mengatakan, udahlah kita bikin semacam ya eksibisi mungkin lebih tepat ya, suatu pertandingan persahabatan antara bukan hanya mahasiswa tapi juga antara mahasiswa dengan para bos-bos ini, dengan para manajer-manajer, direktur-direktur ini yang suka main tenis meja. Oh jadi Bapak Ibu kita bertanding. Nah Bapak Ibu, sampai di final Bapak Ibu, saya masuk final. Kita tim, maksudnya tim mahasiswa dengan tim yang perusahaan ini, ada beberapa tim.
Jadi tim saya ini kita masuk final melawan tim dari perusahaan ini yang sudah bos-bos tinggi ini. Bapak Ibu, saya tunggal pertama. Ya, tunggal pertama karena kebetulan di antara mahasiswa saya yang lebih baik waktu itu. Jadi Bapak Ibu, saya tunggal pertama main waktu itu. Jadi biasanya kalau tunggal pertama kan yang paling jago. Bapak Ibu, wah ketika main itu di antara mahasiswa memang saya lebih jago Bapak Ibu. Tetapi ketika saya main dengan tunggal pertama dari tim perusahaan ini, wah Bapak Ibu, saya seperti nggak ada apa-apanya. Pukulan saya atau ya yang saya anggap baik semua bisa dikembalikan. Bahkan banyak pukulan dia itu saya nggak bisa kembalikan Bapak Ibu. Wah Bapak Ibu, jujur saya kalah telak. Saya kalah telak Bapak Ibu. Malu ya di final. Jadi kalah begitu saja, rasanya aduh kok begini ya mainnya, kurang latihan atau apa. Tapi wah Bapak ini hebat sekali, gaya dan pukulannya semua bagus sekali. Jadi Bapak Ibu ketika selesai main saya kalah itu, saya kan sedih, aduh diam saya, aduh kok begini ya, saya mikir gitu ya, malu juga kan diliatin orang kalah gini, seolah main sama anak kecil, maksudnya dia main sama saya. Tapi Bapak Ibu ada satu ibu-ibu, dia ibu-ibu kantin. Ibu-ibu kantin ini dia jualan di kantin, dan biasa kalau kita main ya sama mahasiswa yang lain biasa, ibu-ibu ini sering melihat kita dan kadang dia main juga kadang-kadang. Jadi Bapak Ibu ketika dia melihat saya kalah kan, jadi wah saya ke samping, saya berdiri gitu kan, udah capek. Bapak Ibu dia mengatakan sesuatu, ya mengatakan sesuatu yang sampai saat ini saya masih ingat Bapak Ibu. Ya, meskipun saya kalah dan saya merasa permainan saya jelek gitu, dan saya kalah, tapi Bapak Ibu dia mengatakan begini di depan teman-teman yang lain juga. Dia mengatakan begini dengan senyum, ya dengan dia berkata begini. Dia bilang, gak apa-apa, dia bilang, ya kan? Dia bilang begini, kira-kira kalimatnya begini. Ini yang membuat saya, oh iya. Dia bilang begini. Dia bilang gak apa-apa. Kamu kalah. Memang dia lebih jago dari kamu. Ya, memang dia lebih jago dari kamu. Karena apa? Karena dia sudah pengalaman bermain bertahun-tahun. Umurnya dibandingkan saya itu jarak mungkin hampir 30 tahun ada. Ya, udah tua. Gak apa-apa. Karena dia memang jago. Pengalaman dia bermain sudah bertahun-tahun. Lalu dia bilang begini. Belum tentu kalau dia seumuran kamu saat ini, dia akan menang dari kamu. Artinya belum tentu waktu dia seumur saya sekarang pada saat itu dia lebih jago dari saya. Jadi artinya untuk ukuran umur saya waktu itu, saya ini udah jago. Ibu itu bilang begini, untuk ukuran kamu sekarang umur sekian 20 tahun, kamu itu udah jago. Jadi jangan kamu kecil hati. Kamu kalah itu biasa, jangan kamu kecil hati. Belum tentu kalau bapak itu seumur kamu sekarang dia bisa menang lawan kamu. Bapak Ibu saya dengar itu gimana? Wah, betul juga ya. Saya nggak kepikir waktu itu. Saya nggak kepikir. Bagi saya dihantam habis-habisan. Pak, bengong gitu. Ya, tapi kata-kata ibu itu menguatkan saya dan membangun saya. Betul. Dia nggak bilang, wah mainmu kok jelek sekali, mukul bola gitu aja kok nggak bisa. Enggak. Tapi dia mengatakan hal itu yang membuat saya, wah, saya jadi nggak malu kalah seperti itu. Ya memang saya seharusnya kalah, kalau menang luar biasa kan begitu. Tapi kalau kalah ya nggak apa-apa. Karena memang dia umurnya jauh lebih tua dari saya. Jadi kalau saya main dengan umur yang sama dengan teman-teman saya menang. Bapak Ibu, itulah kata-kata membangun dan menguatkan, ya menghibur ketika kita sedih, ketika kita sedang lemah, malu dan seperti itu. Bapak ada orang-orang yang bisa mengucapkan seperti itu, yang membuat kita itu bangkit kembali, yang membuat kita ini tidak terus merasa negatif. Dan Bapak Ibu, mari kita lihat kelebihan dan juga kebaikan yang dimiliki oleh orang lain untuk kita membangun dan menguatkan orang tersebut. Jangan hanya fokus kepada kelemahan, kegagalan ataupun kesalahan dia.
Lalu Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana kita membangun dan menguatkan orang lain? Kita cari kesempatan, apapun kesempatan yang ada untuk kita membangun dan menguatkan orang lain. Ya, cari dan temukan kesempatan itu. Ya, ada orang-orang di sekitar kita yang kadang kita nggak sadari. Ya, orang-orang yang ya sepertinya kita abaikan begitu saja. Padahal kalau kita membangun dan menguatkan dia, orang-orang ini bisa berubah hidupnya, bisa menjadi lebih baik. Ya Bapak Ibu, ketika kita melihat seseorang melakukan sesuatu yang baik, pujilah dia. Nah ini, ya sesuatu yang gak mudah ya. Ketika kita melihat seseorang melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, katakan itu. Katakan itu. Bapak Ibu, ini sesuatu yang mudah dikatakan tapi tidak mudah dilakukan. Ya, Ibu paling tahu. Karena apa? Wah, kadang kalau dibilang setiap kali Ibu masak gitu ya kan, saya nggak pernah muji. Ya Bapak Ibu, ini satu hal yang saya akui. Tidak mudah ya memuji ataupun mengatakan sesuatu yang membangun dan menguatkan orang lain ketika sudah melakukan sesuatu yang baik. Ya misalnya Bu Gloria kalau sudah masak, sibuk di rumah ya kan, kalau suami bilang wah terima kasih, atau suami bilang wah masakannya enak, bagaimana perasaannya? Tentu senang kan? Senang. Ya apalagi ya sudah capek badan, apalagi kalau suami bilang apa ini kok kurang garam, gak enak dan sebagainya, wah tambah sedih kan kita, udah capek, bukannya ucapin terima kasih malah dikritik lagi. Dan Bapak Ibu, ini hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi ketika kita mendengar itu, saya pikir itu sesuatu yang sangat indah sekali. Ya dan saya terus-menerus diingatkan oleh ibu di rumah juga sama seperti itu. Jadi Bapak Ibu, cari dan lihat kesempatan yang ada di sekitar kita. Ketika ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang baik, ya kita bisa membangun dan menguatkan dia. Ya dengan kata-kata yang sederhana, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, saya beberapa hari yang lalu ada nonton sebuah film. Ya, Bapak Ibu, di film ini di sebuah rumah sakit. Ya, suatu rumah sakit yang ramai, yang besar. Jadi, ada seorang yang bekerja sebagai tukang pel. Tukang pel lantai. Seorang bapak-bapak yang sudah tua. Jadi dia pel lantainya sambil marah-marah dia. Karena apa? Karena dia pel lantai ya kan, yang basah, ya sudah bersih, orang masih jalan ke sana kemari, jalan terus gitu. Jadi dia marah gitu, marah sekali. Dia bilang, kalian gak lihat saya ini sedang ngepel, kalian kok jalan terus, nanti kotor, saya yang dimarahi lagi, saya yang dimarahi lagi. Dia bilang, saya terus menerus dimarahi karena kalian ini, wah gak tahu kalau saya ini sedang ngepel lantai. Jadi dia marah-marah terus sambil ngepel, marah-marah. Orang yang jalan dimarahi, susternya pun dimarahi dan sebagainya. Lalu ada seorang yang melihat itu, kemudian dia datangi bapak itu. Jadi bapak itu kan sambil marah-marah, sambil ngepel itu kan. Jadi orang ini datang, berdiri. Bapak ini ketika melihat dia berdiri di depannya bagaimana? Dia marah. Kamu juga. Ngapain kamu berdiri di sini? Kamu gak lihat saya sedang ngepel? Lalu orang ini bilang, saya minta maaf. Maaf. Buat apa minta maaf? Gak usah minta maaf. Marah bapak ini. Lalu kemudian orang ini bertanya sama bapak itu, yang ngepel itu. Bapak namanya siapa? Wah, bapak yang ngepel ini tambah marah. Ngapain kamu tanya nama saya? Kamu mau laporin saya? Kamu mau laporin saya ke direktur rumah sakit? Laporin saya aja. Nama saya ini dia sebut. Lalu orang ini bilang, enggak pak. Lalu dia sebut nama bapak ini, misalnya Pak Amin. Bukan Pak Amin. Tapi saya mau mengucapkan terima kasih Pak Amin. Terima kasih. Bapak ini langsung terkejut. Terima kasih. Terima kasih buat apa? Terima kasih karena Pak Amin sudah bekerja keras membersihkan rumah sakit ini. Ya. Karena selama ini tidak pernah ada orang yang mengucapkan terima kasih kepada Pak Amin. Ya, orang mengucapkan terima kasih kepada suster, kepada dokter yang merawat orang-orang sakit. Tapi tidak pernah ada orang yang mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang membuang sampah. Pasien-pasien itu yang membereskan itu semua. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Lalu dipeluk tukang sapu ini, dipeluk. Oh Bapak Ibu, tukang sapu ini ketika dia dipeluk, apa yang terjadi? Dia nangis Bapak. Ya dia nangis.
Karena dia bilang selama 30 tahun, bahkan direktur rumah sakit itu tidak pernah tahu namanya siapa, nggak pernah panggil namanya siapa. 30 tahun dia bekerja di rumah sakit sebagai tukang pel. Katanya, saya nggak pernah ditanya nama saya, dan saya nggak pernah dipanggil nama saya oleh orang di rumah sakit. Tapi baru kali ini ada orang tanya nama saya dan mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dia lakukan. Padahal cuma nyapu, Bapak Ibu. Ya, nyapu. Ini Bapak Ibu, cari dan lihat kesempatan yang ada di sekitar kita. Dimanapun itu, ketika ada orang yang melakukan sesuatu yang baik, ya mari kita menguatkan dan membangun dia, menghibur dia dengan memberikan kata-kata pujian atau ucapan terima kasih yang sederhana. Ya, orang-orang seperti itu ya ada di sekitar kita. Ya sama seperti orang tua juga saya pikir. Ya ketika ada anak kita melakukan sesuatu yang baik, mari kita juga puji mereka. Ya mari kita juga dorong mereka, kuatkan mereka dan bangun mereka, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada seorang anak umur 7 tahun. Satu kali dia pulang dari sekolah. Lalu pulang dari sekolah, waktu itu dia membawa sebuah surat dari gurunya. Lalu ketika dikasih surat ini kepada ibunya terkejut ketika membaca surat itu. Surat itu berkata begini, anak ibu, Tommy, ini anak yang bermasalah, anak yang gak bisa belajar. Jadi mohon ibu, ya mulai saat ini, mulai hari ini, ibu didik saja atau keluarkan dia dari sekolah. Karena anak ibu ini bermasalah, tidak bisa belajar. Lalu Bapak Ibu, ketika sang ibu membaca surat itu, apa yang ibu ini lakukan? Bapak Ibu, saya bisa bayangkan kalau di dalam kondisi ataupun dalam budaya yang saya ketahui ya, mungkin di dalam keluarga saya juga, kalau saya bawa surat itu pulang ke rumah, dibaca oleh orang tua saya pasti dipukuli dan dimarahi sama orang tua saya. Kamu ini gimana? Sudah bayar uang sekolah mahal-mahal, gak mau belajar, malas belajar. Kita pasti mungkin ngomong seperti itu. Kamu ngapain aja, main game terus misalnya, atau tidur terus, atau main-main keluar sana. Tapi Bapak Ibu, ibu anak ini ketika membaca surat itu, dia berkata kepada sang anak, dia berkata, "Nak, mulai hari ini kamu belajar saja di rumah. Ibu akan mengajari kamu. Karena kamu anak yang luar biasa. Sekolah itu terlalu kecil buat kamu. Sekolah ini terlalu sempit buat kamu. Kamu ini anak yang luar biasa. Ibu yang akan mengajari kamu. Ibu yang akan mendidik kamu." Ini padahal di sekolah anak ini dibilang dia bodoh. Tapi ibunya bilang tidak, kamu tidak bodoh. Tapi kamu anak yang berbeda, kamu anak yang unik. Sekolah itu tidak cocok buat kamu. Kamu belajar aja di rumah. Ibu yang akan mengajari kamu. Nah Bapak Ibu, sang ibu mengajari anak ini di rumah. Bertahun-tahun. Nah Bapak Ibu tahu siapa anak itu kemudian? Beberapa tahun kemudian, siapa anak ini? Anak ini adalah Thomas Alva Edison, Bapak Ibu. Ini cerita yang diceritakan oleh Edison sendiri. Ya, bagaimana seorang ibunya yang mendorong dia, menguatkan dia dan membangun dia. Sehingga akhirnya apa? Dia menjadi seorang penemu yang luar biasa. Siapa yang bisa bayangkan seorang anak yang dianggap bermasalah, yang dianggap bodoh di sekolah, tapi kemudian bisa menjadi seorang penemu yang besar di dunia. Banyak sekali barang temuan, hak paten yang dia temukan, termasuk bola lampu ini. Bapak Ibu, berkat apa? Berkat dorongan, kekuatan, ya semangat yang diberikan oleh orang lain, yaitu ibunya itu sendiri. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, mari ketika kita membangun dan menguatkan orang lain, ya Tuhan bisa memakai itu untuk mengubah hidup orang lain, siapapun itu. Ya, Tuhan bisa memakai itu. Dan bagaimana kita membangun orang lain, menguatkan orang lain? Mari kita fokus kepada kelebihan dia. Ya, kita lihat kebaikan yang dia miliki, bukan hanya kesalahan dia atau kekurangan dan kelemahan dia. Dan mari kita cari kesempatan untuk apa? Untuk membangun dan menguatkan dia, Bapak Ibu. Ketika dia melakukan sesuatu yang baik, mari kita puji. Ya, mari kita ucapkan terima kasih. Mari kita dorong dia untuk lebih baik lagi. Ya, jikalau ada seorang melakukan sesuatu yang baik di sekitar kita,
mari kita memuji mereka. Mari kita membangun dan menguatkan mereka juga. Ya, termasuk orang tua kita, mungkin anak-anak kita, suami kita, istri kita, siapapun itu, teman-teman kita yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak yang dikasihi Tuhan, mari pagi ini saya mau mengajak kita untuk belajar, untuk saling membangun dan menguatkan satu dengan yang lain. Ya, Alkitab berkata, mari kita saling menasehati, saling membangun dan menguatkan seperti yang memang kita lakukan. Karena apa yang kita lakukan, Tuhan bisa pakai untuk membangun dan juga mengubah hidup orang lain. Jadi mari kita melakukannya. Ya, kita fokus kepada kelebihan dan kekurangan. Kita fokus kepada kelebihan dan kebaikan, hal yang positif dari orang lain. Bukan hanya kesalahan dia, bukan hanya kelemahan dia. Ya, sehingga hidup kita bersama juga boleh lebih indah dan lebih harmonis ketika kita saling melengkapi dan saling mendukung dan juga saling menolong. Mari kita berdoa.